Baik, sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami untuk membawakan yel-yel dari kelompok kami. Nah, di lirik ini kan terdapat jika kami mengucapkan halo, maka kalian jawab hai, hai, hai. Understand? Yes. Kelompok 4 sudah siap? Ya. Oke, baik. 1, 2, 3, 4. Halo semua, tapi kelompok 4. Di sini kami berkata-kata, halo dengan kasih. Halo, teman-teman. Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, kalian udah pada makan belum? Belum ya, pasti pada nunggu MPG ya. Ini juga, apakah sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah berolahraga? Oh enggak. Udah dong ya, karena jalan kaki dari gerbang sekolah sampai menuju ke kelas itu udah termasuk olahraga ringan ya kan? Nah, maka dari itu kami dari kelompok 4 di sini akan membawakan materi yang berkaitan dengan tema generasi sehat dan bugar. Nah, sebelum itu kami ingin mengajak kalian untuk main dulu nih. Kita main ice breaking dulu. Nah, terlihat di depan ini ada dirinya, tinggal kalian ikuti kami ya. Ini yang di depan. Siap? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, lalu tersenyum, tertawa. Ulangi lagi sampai 3 kali dengan temponya cepat. Paham? Semuanya berdiri. Jadi mama sama Alde tetap berdiri. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Lalu tersenyum, lalu tertawa. Buka tutup, tepuk tangan, bertepuk tangan. Buka tutup, lalu tertawa. Lalu tersenyum, lalu tertawa. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Lalu tersenyum, lalu tertawa. Kita oh ya, kami belum memperkenalkan diri, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, aku di sini sebagai moderator presentasi kelompok ini. Di sebelah sana ada Daryl sebagai pembicara pertama. Lalu pembicara kedua diisi oleh saya sendiri. Pembicara 3 ada diisi oleh Citra, pembicara 4 Alvin, pembicara kelima Feli, dan terakhir ada sebagai notulen dan kesimpulan yaitu Rizka dan Wahda. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai. Untuk pembicara 1 dipersilakan.
Terima kasih. Saya diberi izin melanjutkan tentang sampel data dari dan juga untuk olahraga kemajuan orang terbatas kami untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan olahraga yang perlu kerja lebih efisien, kotor, dan pulang lebih kuat, pikiran jadi lebih segar, dan mental lebih bahagia, dan tentunya memproduksi hormon hidrogen. Nah, kami dari Komisi Tiga melakukan pengambilan data dari teman 33 teman kita sampai penelitian. Nah, terus dan di pemeriksaan internasional. Jadi dari data ini bisa dilihat bagaimana pembayaran seseorang berhubungan dengan berat badan dari dua faktor, latihan dan kebiasaan olahraga masing-masing. Dan terima kasih kepada dokter. Jadi kasih kepada pembicara satu, seterusnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu saya. Nah, jadi teman-teman dari data yang data dari berat badan dan mata serta sit up yang kita dapatkan di sini kita ingin tahu apakah berat badan itu berpengaruh terhadap kemampuan kekuatan otot seseorang, khususnya terhadap kekuatan push up dan sit up pada seseorang. Nah, di sini bisa kalian lihat pada tabelnya. Untuk menjawab itu kita bisa memakai salah satu konsep yang ada di matematika, yaitu persamaan garis frekuensi linear. Dengan cara kita misalkan berat badan tadi kita misalkan sebagai x atau variabel bebas, sedangkan push up dan sit up kita anggap sebagai y, yaitu variabel terikat. Nah, lalu kita hubungkan keduanya. Di sini saya yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan perhitungannya, karena kita semua sudah mengerjakan jalan perhitungannya. Jadi saya akan cuma menjelaskan bagian diagramnya. Bisa dilihat pada diagram push up, di situ titik pola-pola penyebaran titiknya acak bukan? Nah, dari yang terlihat itu sudah menunjukin nih bahwa berat badan itu tidak ada pengaruhnya sama kekuatan push up. Dapat dipahami? Nah, terus bagaimana cara memperkuat argumen itu? Dengan cara kita mencari tahu dulu mengetahui dulu nilai dari koefisien korelasinya dan determinasinya. Nah, dari data yang didapatkan koefisien korelasinya yaitu sebesar negatif 0,1464. Nilainya itu mendekati 0, berarti hubungannya itu korelasinya lemah, negatif lemah, dan arahnya itu negatif. Artinya semakin berat badan seorang itu bertolak belakang, kemampuan otaknya sedikit menurun, tapi pengaruhnya hampir tidak ada. Terus dari koefisien korelasi tadi kita bisa dapatkan koefisien determinasinya dengan cara mengkuadratkannya atau membalikannya dengan sesama, sehingga didapatkan sebesar 0,0214 atau dalam persentase sebesar 2,14%. Artinya hanya 2,14% kemampuan pusat itu dipengaruhi oleh berat badan. Kemungkinan sisanya itu sebesar 97,46% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekuatan otot, latihan rutin, atau stamina seseorang. Dapat dipahami? Selanjutnya kita lihat hubungan antara berat badan dengan sit up. Kita langsung saja lihat pada diagramnya. Nah, di sini juga terlihat bahwa pola penyebaran titik-titiknya itu sangat acak dan tidak linear. Berarti ini juga menunjukkan bahwa variabel x itu tidak berpengaruh pada variabel y.
Sehingga itu kita perkuat dengan kita cari lagi koefisien korelasinya, dan kita dapat koefisien korelasinya itu sebesar 0,078. Nilainya sangat mendekati 0, positif tapi lemah, artinya tidak ada hubungan kedua. Terus kita dapatkan lagi koefisien determinasinya sebesar 0,0061 atau dalam presentasinya sebesar 0,001%. Artinya pengaruh berat badan terhadap mental itu hanya 0,04%, dan tidak ada hubungannya. Jadi kita sebutkan berat badan itu tidak mudah mempengaruhi si A pada seseorang. Nah, kesimpulannya ketika kita mencari tahu hubungan antara berat badan X sama plus A, hasil diagram sekitar A dan sekitar A tadi menunjukkan bahwa titik-titiknya bebas secara random. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan dan kemampuan melakukan plus A atau plus A. Walaupun secara teori harusnya berat badan itu kan mempengaruhi kekuatan seseorang, yaitu plus A dan A. Tapi dari data yang kami dapatkan bahwa hubungan kedua itu tidak ada hubungannya. Artinya tiap individu memiliki ukuran yang berbeda, tidak bisa hanya ditentukan dari berat badan doang, tapi juga bisa dari faktor lain seperti latihan, kekuatan, otot, dan stamina. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh pembicara ketiga di persidangan tugas ketiga untuk menjelaskan. Tekniknya sehat dalam analisis. Dari hasil data, siswa dan negara-negara ideal memiliki kemampuan fisik lebih baik. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan dalam pengolahan maupun gaya hidup. Dengan melibatkan olahraga dan kontrol berat badan adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur. Dalam Islam, menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Mereka ada beberapa hadisnya. Dua nikmat yang sering oleh manusia kesehatan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari. Mungkin yang dibawahi dari kita supaya Allah dan bagi mungkin rumah hadis riwayat Muslim. Kemudian berada di memiliki hak atasku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam buku ada sebuah hadis. Jika dia baik maka sepuluh kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita ada wadah yang hidup yang diisi oleh manusia selain adatnya. Sebab bagi anak ada beberapa sebab yang menegakkan rumah dunia. Kita harus apa seperti sepertiga pemahaman, sepertiga minuman, dan sepertiga pemakas dan seberat televisi. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh pembicara keempat. Ya, selanjutnya ada bagian Al-Quran. Pada surah Quran surah An-Nahl, surah An-Nahl dalam Al-Quran ayat ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuhu min qutuliha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Dari perut itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Yang kedua ada Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 di dalam Al-Quran dan ayat ke-47 istirahat malam dan akhir siang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ya'lamu al-laila idza sawwa wa ja'ala an-nahara nusura. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai rangkaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk kamu berusaha. Yang ketiga ada Quran surah Al-Baqarah surah kedua di dalam Al-Quran ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu lillahi ta'ala tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lebih baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata yang begitu. Yang keempat ada Quran surah Al-Baqarah surah kedua di dalam Al-Quran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahtaqu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta di jalan Allah, dan janganlah kamu menyatukan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara keempat
Tafsiran menurut Alkitab. Kesehatan jasmani. Tubuh manusia adalah bed Roh Kudus. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika harus dijaga dengan hidup sehat, menjauhi dosa, dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Seperti Daniel pasal 1 ayat 8-15 yang menolak makanan najis, Tuhan memberkati kata-katanya dengan tubuh yang kuat. Ayat lain, Roma pasal 12 ayat 1 juga mengingatkan bahwa menjaga tubuh berarti mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Kesehatan rohani. Kesehatan jiwa adalah dasar dari kesehatan tubuh. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa jiwa yang baik membawa damai dan sukacita. Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Menunjukkan bahwa pikiran positif dan iman kuat membuat hidup lebih sehat dan bahagia. Filipi pasal 4 ayat 6-7 mengingatkan agar selalu berdoa dan bertakwa karena perdamaian dari Allah menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani berarti menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan iman. Tubuh yang sehat membantu kita beribadah, dan iman yang kuat memberi kekuatan bagi tubuh. Sehat jasmani membuat kita kuat melayani, sehat rohani membuat kita tetap setia pada Tuhan. Baik, sudah selesai. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Roda. Silakan yang silakan. Jadi sebenarnya dari kegiatan pertemanan edukasi pertemanan dan hubungan kita belajar bahwa kesehatan dan pikiran rohani saling berkaitan. Melalui olahraga, aktivitas dan sehat, kita belajar pentingnya menjaga tubuh. Keberhasilan hari datang menunjukkan bahwa berat badan tidak selalu melakukan kesehatan diri. Hal lain seperti latihan, kebiasaan dan pola hidup itu jauh lebih berpengaruh. Sementara dari baik edisi yang sama, baik kita memberikan kebiasaan yang sama. Teknik menjaga tubuh adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Tuhan. Baik, sampai sini kami buka sesi pertanyaan. Dipersilakan kelompok yang ingin bertanya, berdiri dan perkenalkan namanya. Sekali lagi, untuk kelompok yang ingin bertanya, silakan berdiri dan perkenalkan dari kelompok mana dan siapa. Ya, Pak Fadila. Perkenalkan aku Fadila oleh Sakira dan kelompok 2 ini bertanya, apa makna dari hasil regresi linear yang menunjukkan korelasi lemah antara berat badan dan juga kekuatan otak? Baik, pesannya yang sangat bagus. Tapi izinkan kami langsung dulu ya. Terima kasih kepada Fadila. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan. Dari kelompok 3, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mengabaikan kesehatan sendiri, kesehatannya sendiri? Pertanyaan sangat bagus. Ya, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Adakah lagi di antara kalian yang bertanya? Ya, silakan Anissa. Kalau misalnya dari nomor 1, mengapa kesehatan jasmani dan rohani harus dijaga dan seimbang? Baik, pertanyaan sangat bagus. Kami tampung dulu ya. Baik, sudah cukup pertanyaan dari kalian. Izinkan berikan kami waktu 5 menit untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Fadila kelompok 2.
yang pertanyaannya apa makna dari hasil regresi linear yang menentukan korelasi rumah antara berat badan dan kekuatan otot? Jawabannya adalah maknanya berat badan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan fisik. Faktor lain seperti intensitas latihan, pola makan, dan kebiasaan hidup sehat lebih berpengaruh terhadap kebugaran. Apakah bisa diterima kan ya? Ya bisa. Terima kasih. Jadi aku ingin menjawab pertanyaan dari Farid. Jadi jawabannya adalah makna berat badan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan fisik. Faktor lain seperti intensitas, pola makan, dan kebiasaan hidup lebih berpengaruh terhadap kebugaran. Saya dari Farid. Bisa. Jawaban terakhir, aku ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jawabannya, karena tubuh dan jiwa saling mempengaruhi tubuh yang sehat. Padu, ibadah, dan aktivitas berjalan dengan lancar. Sementara jiwa yang tenang menjaga semangat dan konsentrasi agar hidup tetap seimbang. Apakah bisa? Baik, sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesehatan adalah anugerah yang sering terlupakan. Padahal dari tubuh yang juga lahirlah jiwa yang kuat dan pikiran yang jernih. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.